Ada dua sumber sejarah terkait dibangunnya Gua Sunyaragi. Sumber pertama adalah berita lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton, yang disebut Caruban Kanda. Sumber kedua adalah Caruban Nagari, yang berasal dari buku Purwaka Caruban Nagari. Kitab ini tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arca Carbon. Menurut Caruban Nagari, Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, kompleks Gua Sunyaragi mengalami beberapa kali perombakan dan perbaikan. Menurut Caruban Kanda, Taman Sari dibangun karena pesanggerahan Giri Nur Sabta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon. Sekarang tempat itu dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Pembangunan tersebut juga akibat perluasan Keraton Pakungwati pada tahun 1529 Masehi. Ditandai dengan pembangunan tembok keliling keraton dan Siti Inggil, yang bertanda Candra Senggala Benteng Tinataan Bata tahun 1529 Masehi. Pada masa kepemimpinan Sultan Sepuh kelima, Sultan Safiuddin Matangaji, banyak dilakukan perbaikan pada kompleks Taman Sari Gua Sunyaragi. Saat itu, Gua Sunyaragi digunakan sebagai tempat mengkhususkan diri bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus sebagai markas prajurit kesultanan, gudang, dan tempat pembuatan senjata. Aktivitas di Taman Sari Gua Sunyaragi menarik perhatian VOC yang berujung penyerangan. Sultan Safiuddin Matangaji pun gugur pada tahun 1786. Tidak lama setelah wafatnya Sultan Sepuh kelima, saudaranya, Pangeran Raja Hasanuddin, menggantikannya untuk memimpin Kesultanan Kasepuhan. Sementara Taman Sari Gua Sunyaragi hanya tinggal puing-puing akibat penyerangan VOC. Pada tahun 1852, Pangeran Adiwijaya, yang kelak menjadi wali bagi Pangeran Raja Satria, membangun kembali dan memperkuat Taman Air Gua Sunyaragi. Dia mempekerjakan seorang arsitek beretnis Tionghoa. Sialnya, arsitek tersebut ditangkap dan dipaksa mengatakan seluk-beluk Taman Air Gua Sunyaragi kepada pemerintah Hindia Belanda. Setelah informasi berhasil diperoleh, sang arsitek pun dibunuh. Terbongkarnya aktivitas di Taman Air Gua Sunyaragi membuat Pangeran Adiwijaya memerintahkan kepada para prajurit untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya, diambil keputusan untuk mengungsikan seluruh persenjataan dan prajurit keluar dari Taman Air Gua Sunyaragi. Sehingga penyerangan Belanda yang terjadi kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Bangunan taman jenis ini hanya ada di Gua Sunyaragi, berisi perpaduan sistem pengaliran air dengan ruang-ruang pertapaan tempat menyepi. Bangunan ini berupa struktur buatan yang dihiasi dengan motif wadasan dan mega mendung.
Motif mega, mendung dan wadasan diyakini merupakan simbol kehidupan. Mega melambangkan langit atau udara. Wadas yang berarti batuan, melambangkan bumi. Motif tanaman merambat, patung hewan dan manusia, melambangkan isi dari dunia. Di tempat ini, terdapat 12 bangunan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Bangsal Jinem sebagai tempat Sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih. Gua Pengawal sebagai tempat berkumpul para pengawal Sultan. Gua Pandekemasan sebagai tempat membuat pusaka, perhiasan, dan senjata tajam. Gua Simanyang sebagai tempat pos penjagaan. Gua Langse dan Gua Padang Ati sebagai tempat bersemedi. Gua Peteng sebagai tempat nyepi untuk kekebalan tubuh. Gua Argajumut sebagai tempat orang penting keraton. Gua Kelanggengan sebagai tempat bersemedi agar langgeng jabatan. Gua Lawa sebagai tempat khusus kelelawar. Gua Pawon sebagai dapur penyimpanan makanan. Di sisi kanan Gua Peteng, ada sebuah arca gajah yang dulu memancurkan air dari belalainya. Patung ini bernama Gajah Derum Tirta Linui. Merupakan arca gajah yang sedang duduk dengan kaki tertekuk. Terdapat gentong air di bagian badannya. Balai Kambang, bangunan ini berbentuk joglo yang berada di atas kolam air. Biasa digunakan sebagai tempat pertemuan para pembesar Kasultanan, maupun tempat menjamu tamu asing. Mande Beling, berbentuk joglo berpagar kayu dengan pecahan beling, atau kaca, yang ditempel pada bagian bangunan. Tempat ini biasa dipergunakan Sultan untuk beristirahat saat mengunjungi Sunyaragi. Pesanggerahan, yang kini biasa digunakan untuk berbagai kegiatan. Pada tahun 1852, taman ini sempat diperbaiki karena dirusak pasukan Hindia Belanda di tahun 1787. Pemugaran Taman Sari Gua Sunyaragi pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937 sampai tahun 1938.
Pemugaran juga dilakukan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memugar Taman Sari secara keseluruhan pada tahun 1976 hingga tahun 1984. Pada tahun 2014, pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, memberikan bantuan revitalisasi dengan dana tugas perbantuan. Revitalisasi ini dilakukan untuk perbaikan bangunan berstruktur kayu dengan atap sirap. Kompleks Gua Sunyaragi terletak di Jalan Bypass Brigjen Darsono, Desa Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bangunan ini tampak jelas dari sisi jalan. Area parkirnya pun cukup luas, dilengkapi kios cenderamata dan makanan ringan. Tiket masuk ke area ini cukup murah dan terjangkau. Untuk mereka yang ingin tahu lebih jauh sejarah dibangunnya Gua Sunyaragi, para pemandu siap menemani para wisatawan berkeliling area wisata. Dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, untuk mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.